Di tengah hamparan hutan hijau yang asli, air terjun menjulang megah, mengalir deras dan berkilau di bawah sinar matahari. Suara gemericik air berpadu dengan kicauan burung menciptakan suasana yang menenangkan. Udara terasa sejuk, segar, dan sedikit lembab. Tak jauh dari air terjun, di bawah rindangnya sebuah pohon besar, seorang pemuda berbaring santai. Tubuhnya setengah tenggelam dalam rumput yang lembut, sementara matanya terpejam menikmati keteduhan. Di tangannya tergenggam sebuah botol kendi, dan senyum tipis terukir di wajahnya. Ia merasa hidupnya sudah sempurna, tak perlu menjadi kuat, tak perlu berkelahi, bahkan tak perlu berusaha. Setelah bertransmigrasi, ia hanya ingin menikmati ketenangan yang tak pernah ia miliki di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya kehijauan berpendar di udara. Dari kilauan itu, muncul sosok roh mungil yang melayang-layang di atasnya. Roh itu memperkenalkan diri sebagai spirit sistem dan dengan penuh semangat meminta sang pemuda untuk melakukan pengikatan. Agar mereka bisa memulai perjalanan bersama. Alih-alih antusias, pemuda itu hanya memalingkan wajah, jelas tidak tertarik. Roh tersebut masih mencoba meyakinkan, mengatakan bahwa ia mampu membantunya menguasai kekuatan dunia. Namun, pemuda itu sudah tahu seperti apa sistem semacam itu bekerja, dan yang ia dengar hanyalah janji-janji yang berarti lebih banyak pekerjaan, sesuatu yang paling ingin ia hindari. Roh kecil itu masih belum menyerah. Ia memohon agar diberi kesempatan, menjanjikan akan bekerja lebih keras demi membantu sang tuan menjadi kuat. Namun, sang pemuda menolak mentah-mentah. Baginya, bekerja adalah hal yang mustahil dilakukan lagi di kehidupan ini. Mendengar penolakan itu, sang roh terdiam, wajah mungilnya tampak sedih dan bingung. Ia mulai bertanya-tanya sendiri, apakah tuannya menolaknya karena ia tidak cukup rajin? Tidak ingin berlarut-larut dalam pikiran itu, sang roh memutuskan untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Tubuhnya memancarkan cahaya terang sebelum menghilang, sementara sang pemuda kembali tertidur di bawah pohon. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu sedang asyik buang air di sebuah tempat terpencil. Dari celah ventilasi, sang roh tiba-tiba muncul kembali. Kali ini ia mengumumkan bahwa sistemnya telah diperbarui menjadi versi terkuat, dengan tugas pemula yang sangat sederhana, hanya membenturkan kepala ke dinding. Sang pemuda langsung menolak. Alasannya sederhana, ia tidak mau merasakan sakit hanya demi memulai sistem. Sambil melambaikan tangan, ia menyuruh roh itu mencari orang lain saja. Bahkan untuk bersikap bodoh pun, ia tak bisa merasa tenang jika ada sistem yang terus mengganggunya. Tak menyerah, sang roh kembali muncul di lain waktu, tepat ketika pemuda itu sedang makan dengan lahap. Kali ini, ia menawarkan fitur baru yang terdengar lebih menarik, sebuah misi di gerbang sekte pedang roh dengan hadiah eksklusif. Namun, sang pemuda hanya memandangnya dengan tatapan malas. Tawaran itu, menurutnya, tidak berbeda dengan bekerja di kantor, sesuatu yang sudah ia tinggalkan sejak kematiannya di kehidupan sebelumnya. Setelah 2 kali ditolak, sang roh kini melayang lesu di udara. Wajahnya murung, matanya sayu. Dalam hati ia menggerutu, merasa bahwa ia pasti belum bekerja cukup keras untuk membuat tuannya mau menerima. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu kembali bersantai di bawah pohon. Dari kejauhan, roh kecil itu muncul lagi dan terbang pelan mendekatinya. Saat sudah di depannya, pemuda itu langsung mengangkat tangan, memberi isyarat agar roh itu berhenti bicara. Ia sama sekali tidak ingin mendengar tawaran yang sudah berkali-kali diulang. Namun roh kecil itu tidak menyerah. Dengan semangat yang kembali membara, ia mengumumkan peningkatan terbaru, sistem tak terkalahkan versi dasar. Hadiah yang dijanjikan terdengar menggiurkan, jumlahnya bahkan sangat banyak begitu pengikatan dilakukan. Pemuda itu sudah siap untuk kembali menolak, tapi satu kata membuatnya terdiam. Ia menatap roh itu dengan rasa penasaran, bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan sistem berbasis datar. Roh kecil itu pun menjelaskan dengan penuh keyakinan. Sistem ini, katanya,
akan membuat tuannya menjadi tak terkalahkan di dunia ini hanya dengan berbaring saja. Tak perlu misi sulit, tak perlu pertarungan melelahkan, hanya berbaring. Meski terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, sang pemuda mulai tergoda. Ia menatap roh itu dengan curiga, mencoba memastikan bahwa ini bukan tipu daya untuk memanfaatkannya lalu menyiksanya seperti babi gemuk di kandang. Sang roh segera menegakkan tubuh mungilnya dan bersumpah dengan lantang. Jika ia berbohong, ia bersedia rusak karena bak. Kejujuran itu membuat sang pemuda mulai percaya. Dalam hati, ia berpikir mungkin kali ini patut dicoba. Akhirnya, sang pemuda mengangguk setuju. Kali ini saja, ia memutuskan untuk mempercayai roh kecil itu. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh sang roh memancarkan cahaya yang kian terang, menyelimuti mereka berdua. Sang roh mengucapkan selamat, mengumumkan bahwa pengikatan telah berhasil. Hadiah pertamanya pun diberikan, potensi kaisar. Seketika, kekuatan pemuda itu melonjak dari tingkat mortal langsung ke tahap awal kaisar. Terkejut dan bersemangat, pemuda itu merasakan aliran energi baru yang menggetarkan tubuhnya. Ia nyaris tak percaya bahwa dirinya bisa menembus batas kekuatan hanya dalam sekejap. Sang roh kembali memberi kabar gembira. Sistem mendeteksi detak jantung tuannya dan menghadiahi terobosan alam berikut satu buah dao primordial. Tak lama kemudian, kekuatan sang pemuda kembali meningkat, dari kaisar tahap awal ke tahap kedua, hanya dengan bernapas. Pemuda itu menatap kedua tangannya, merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam setiap urat nadinya. Ia terkekeh puas. Sejak mencapai tahap kedua, ia merasa tak perlu lagi berpura-pura lemah. Namun, peningkatan itu tidak terjadi diam-diam. Pilar cahaya raksasa menjulang ke langit dari tempat ia berdiri, membuat tanah di sekitarnya bergetar hebat. Di Sekte Spirit Sword, para murid dan tetua terkejut melihat fenomena itu. Beberapa mengira bencana besar akan menimpa sekte, dan segera memanggil 9 roh serta mengumpulkan semua tetua untuk rapat darurat. Dari sudut pandang lain, para pengamat menduga bahwa seorang kaisar baru telah lahir. Mereka tahu, kekuatan sebesar itu terakhir kali muncul 500 tahun yang lalu. Perintah segera dikeluarkan untuk menyelidiki asal-usul sang kaisar. Bahkan di istana Suanji milik dinasti Seng Agung, pilar cahaya itu terlihat jelas. Seorang pelayan istana yang peka terhadap rahasia surgawi segera bergegas melapor kepada permaisuri. Perlahan, cahaya terang itu mereda, meninggalkan Wang yang duduk bersila di bawah pohon. Meski tubuhnya terasa ringan dan penuh energi, pikirannya justru melayang entah kemana. Ia menghela napas panjang. Seandainya di kehidupan sebelumnya aku bisa merasakan hal seperti ini, pikirnya. Selama 26 tahun hidup, ia bahkan belum pernah menggenggam tangan seorang gadis sekalipun. Melihat tuannya tampak galau, roh kecil itu mendekat. Ia mengatakan bahwa sistem telah mendeteksi keinginan tuannya untuk mencari pasangan dan menawarkan bantuan untuk memilihkan yang paling cocok. Wang yang menatapnya dengan raut tak percaya. Ia tak mengira sistem bisa membantu dalam urusan seperti itu. Tak lama, sebuah panel bercahaya muncul di hadapannya, menampilkan 3 sosok wanita. Yang pertama berambut dan berpakaian merah muda, berwajah lembut dan menenangkan. Yang kedua berambut biru, mengenakan pakaian agak terbuka dengan aura dingin. Yang ketiga berambut ungu, dengan penampilan yang menggoda dan penuh percaya diri. Roh itu menjelaskan bahwa ketiganya telah disesuaikan oleh sistem sebagai pasangan yang cocok untuknya. Wang yang hanya memandang panel itu sambil tersenyum miring. Baginya, memilih berarti harus menaklukkan salah satu dari mereka. Dan itu terdengar seperti pekerjaan, sesuatu yang ia hindari sejak awal. Roh kecil itu mengingatkan agar ia tidak lupa mengambil hadiah atas permintaannya tadi. Ia menatap roh itu dengan bingung. Bagaimana mungkin hadiah sudah diberikan padahal ia belum menentukan pilihan? Belum sempat ia bertanya lebih jauh, suara lantang terdengar entah dari mana, mengumumkan bahwa permaisuri dinasti Seng Agung, Ye Linlang,
meminta pertemuan dengan Kaisar Wang Yang. Wang Yang sontak terkejut, namun senyumnya perlahan merekah. Wajahnya memerah sedikit, matanya berbinar. Ia menoleh pada roh kecilnya, memuji bahwa sistem ini rupanya cukup berguna, langsung membawanya ke calon istri. Sang roh melayang dengan bangga, menyombongkan diri bahwa ia memang sistem paling hebat. Sementara itu, di aula utama Sekte Spirit Sword, para tetua, murid penting, dan sang master sekte telah berkumpul. Mereka gempar mendengar bahwa permaisuri yang menaklukkan 6 negara datang secara pribadi. Semua bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Seorang wanita di antara mereka menoleh pada rekan prianya, bertanya apakah Kaisar Wang yang benar-benar berasal dari sekte ini, karena ia belum pernah mendengar nama itu. Rekannya pun menggeleng, sama-sama kebingungan. Master sekte yang duduk di kursi utama menoleh pada tetua Baifang, menanyakan apakah sekte ini pernah memiliki tetua bernama Wang Yang. Baifang menggeleng, menjelaskan bahwa ia sudah memeriksa catatan sekte dan tak menemukan nama tersebut. Tetua lain mengingatkan bahwa mungkin ada seorang murid tak terdaftar di kolam pencucian pedang bernama Wang Yang. Mendengar itu, seorang pria di sana tiba-tiba teringat sesuatu. Leluhur mereka, katanya, pernah memiliki seorang master bermarga Wang. Tetua Baifang langsung berdiri bersemangat, meyakini bahwa Wang yang dimaksud adalah master sejati yang menyembunyikan identitasnya selama ini demi melindungi Sekte Spirit Sword. Master sekte segera memberi perintah. Seorang murid bernama Chang Feng diminta menyambut kedatangan permaisuri, sementara sisanya diminta ikut dengannya untuk berlutut menyambut master dari leluhur mereka. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di hadapan Wang Yang. Mereka semua berlutut serentak, memberikan salam penuh hormat. Wang Yang hanya memandang mereka dengan wajah bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam hati, ia bertanya pada roh sistem apakah ini juga bagian dari hadiah. Roh kecil itu menggeleng, menjelaskan bahwa ini murni kejadian spontan dan tidak ada hubungannya dengan sistem. Menyadari bahwa situasi sudah terlanjur mengarah ke sana, Wang yang memutuskan untuk mengikuti alurnya. Ia tersenyum ramah, mengangkat kedua tangan memberi isyarat agar mereka berdiri dan tidak terlalu tegang. Begitu semua berdiri, Master Sekte langsung bertanya alasan permaisuri ingin bertemu dengannya. Dengan nada santai, Wang yang menebak bahwa sang permaisuri mungkin ingin mengusulkan pernikahan. Perkataan itu membuat mereka terkejut, tak percaya bahwa permaisuri akan datang hanya untuk urusan pernikahan. Tetua Baifang pun menyebutkan bahwa kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pernikahan yang diusulkan langsung oleh permaisuri adalah hal yang nyaris mustahil. Namun, Wang yang tetap tenang. Dengan nada percaya diri, ia menyatakan bahwa karena permaisuri sudah datang sendiri, ia akan menemuinya secara langsung. Di aula besar Sekte Spirit Sword, seorang wanita berambut merah tua duduk dengan anggun. Aura bangsawannya terpancar jelas, dialah sang permaisuri. Tatapannya tertuju pada Chang Feng. Lalu ia bertanya apakah mungkin Kaisar Wang Yang menolak bertemu dengannya. Nada suaranya terdengar tenang, namun ada rasa ragu yang sulit disembunyikan. Chang Feng segera memberi hormat. Keringat tipis membasahi pelipisnya, bukan karena panas, melainkan beban pertanyaan itu. Ia menjelaskan bahwa leluhur Wang Yang tengah bermeditasi di balik gunung dan memohon permaisuri untuk menunggu sejenak. Tak lama kemudian, dari kejauhan, Wang Yang muncul memimpin rombongan sekte. Langkahnya tegap, wajahnya berwibawa, dan semua mata tertuju padanya saat ia memasuki aula. Namun, tatapan permaisuri menyiratkan keraguan. Dalam hati, ia membandingkan penampilan Wang Yang dengan gambaran seorang kaisar legendaris, dan merasa ada yang tak sesuai. Ia bahkan bertanya-tanya, apakah penasehat kerajaannya telah keliru mengenali orang? Sementara itu, Wang Yang mulai merasa cemas. Ia baru menyadari bahwa ia datang tanpa mengganti pakaian, masih mengenakan pakaian biasa. Dalam hati ia memanggil sistemnya,
meminta perlengkapan yang bisa mengangkat wibawanya di hadapan sang permaisuri. Sekejap kemudian, cahaya menyelimuti tubuhnya. Pakaian sederhana itu lenyap, berganti dengan baju bangsawan mewah berwarna putih, emas, dan coklat. Sistem mengumumkan bahwa ia telah memperoleh Imperial Armor Dragon Set, lengkap dengan efek khusus yang mengesankan. Wanita sekte yang menyaksikan perubahan itu terpana. Ia tertegun, menyadari bahwa di hadapannya berdiri sosok dengan aura seorang kaisar sejati. Tetua Baifang bahkan sampai menitikkan air mata. Ia tak pernah membayangkan bahwa di sekte kecil mereka, tersimpan seorang ahli dengan tingkat kekuatan sekelas kaisar. Permaisuri, yang awalnya ragu, kini berdiri dari tempat duduknya. Hatinya berguncang, menyadari bahwa kekuatan Wang yang bahkan berada di atas dirinya. Dengan penuh hormat, ia berlutut di hadapan Wang Yang, memperkenalkan diri sebagai Ye Linlang, permaisuri dinasti Great Seng. Tanpa berputar-putar, ia memohon bantuan untuk menyelamatkan kerajaannya yang tengah terancam. Wang Yang menatap permaisuri dengan rasa terkejut. Sulit baginya membayangkan bahwa wanita ini adalah sosok yang pernah menaklukkan 6 negara. Ada kekuatan, tekad, dan sejarah panjang di balik tatapan itu. Ia meminta permaisuri berdiri, mengatakan bahwa ia memahami kesulitan yang dihadapi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dirinya telah lama mengasingkan diri, berusaha meninggalkan segala urusan duniawi. Permaisuri tetap bertahan di posisi berlutut. Sorot matanya penuh tekad yang tak tergoyahkan. Ia menegaskan bahwa demi menyelamatkan dinasti Great Seng, ia bersedia melakukan apapun. Kata-kata itu membuat master sekte yang berdiri di belakang Wang Yang tercengang. Dalam hatinya ia berpikir, betapa besarnya pengorbanan yang rela dilakukan sang permaisuri demi negerinya. Wang Yang tampak sedikit kebingungan, belum sepenuhnya memahami arah pembicaraan ini. Dengan wajah sedikit merona dan pandangan yang terarah ke bawah, permaisuri berkata pelan namun jelas, jika Wang Yang tidak keberatan. Ia bahkan sanggup menawarkan dirinya. Ucapan itu membuat tetua Baifang dan sang master sekte hampir ternganga. Mereka tak menyangka akan mendengar pengakuan sebesar ini di tengah pertemuan resmi. Wang Yang justru semakin bingung. Dalam pikirannya, meski tawaran itu terdengar menggiurkan, ia tahu menerimanya bisa membawa masalah yang lebih besar. Di tengah kebimbangannya, roh sistem muncul menampilkan panel informasi. Permaisuri Ye Linlang memiliki Immortal Phoenix Physique, fisik langka yang hanya dimiliki segelintir orang di dunia. Wang Yang bertanya apakah itu sesuatu yang hebat. Sistem menjawab tegas, jika seorang kultivator melakukan dual cultivation dengan pemilik fisik tersebut, ia bisa melampaui seluruh tingkatan kekuatan dalam waktu singkat. Pikiran Wang Yang mulai berputar cepat. Ia menatap permaisuri dengan campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Di satu sisi, tawaran ini jelas memiliki potensi besar. Di sisi lain, risiko yang menyertainya juga tidak kecil, ibarat hadiah besar yang datang bersama ancaman yang setara. Permaisuri lalu mengangkat tangannya. Dengan wajah serius, ia bersumpah kepada Heavenly Dao, bila ia mengingkari kata-katanya, biarlah kemarahan langit menghancurkan jiwa dan raganya. Di dalam hati, ia mengakui bahwa Wang Yang adalah sosok berbakat yang pantas menerima pengorbanan ini. Sumpah itu tak main-main, dan Wang Yang tahu konsekuensinya nyata. Dengan tetap menjaga wibawa, ia menerima tawaran sang permaisuri dan memintanya untuk memimpin jalan. Dalam hatinya, ia tersenyum tipis. Kapan lagi bisa memperistri seorang permaisuri tanpa perlu membayar harga apapun? Permaisuri pun berlutut sekali lagi, diikuti para pengikutnya. Ia mengucapkan terima kasih atas nama miliaran rakyat dinasti Great Seng, suaranya penuh rasa syukur. Namun, sebelum mereka berangkat, Master Sekte Spirit Sword maju dengan wajah khawatir. Ia memohon agar Wang Yang mempertimbangkan kepergian ini. Tanpa dirinya, sekte akan terbuka bagi serangan musuh, dan itu bisa menimbulkan kekacauan besar. Roh sistem kembali muncul, kali ini dengan berita yang menggembirakan.
permintaan sang Master Sekte telah memicu hadiah baru, Nine Heavens Spirit Sword Array, sebuah formasi bertaraf Imperial Grade. Wang Yang tersenyum tipis, menggenggam sebuah formasi berbentuk pedang yang memancarkan energi murni. Ia mengaku kepada Master Sekte bahwa formasi ini, bila diaktifkan, akan menjamin keselamatan Sekte. Ia lalu mengangkat tangan, mengucapkan perintah singkat, nyalakan. Energi formasi itu melesat keluar, melintasi ruang dan berhenti menggantung di langit di atas Sekte. Pedang tunggal itu berlipat ganda menjadi tak terhitung jumlahnya, membentuk barisan rapi di udara. Cahaya terang meledak dari formasi, membentangkan pelindung yang menutupi seluruh wilayah Sekte Spirit Sword. Semua yang melihat keluar dari aula terpesona. Mereka bersorak bahwa Sekte kini memasuki masa kejayaan, dan memuji kemampuan Ancestral Master yang melampaui batas imajinasi. Permaisuri Ye Linlang memandang formasi itu dengan mata terbelalak. Keringat tipis muncul di pelipisnya. Dalam hati, ia mengakui, Nine Heavens Spirit Sword Array ini bahkan lebih kuat dibanding Imperial Defense Array miliknya. Fondasi Sekte Spirit Sword ternyata jauh melampaui perkiraannya. Seorang wanita muda dari Sekte, yang sejak awal terpukau pada Wang Yang, kini berlutut di hadapannya. Dengan suara lembut namun penuh hormat, ia memohon agar diizinkan melayani Ancestral Master secara pribadi. Wang Yang menoleh sekilas, terkejut dengan permintaan itu. Dalam hatinya ia mengeluh, apakah situasi ini berubah menjadi medan pertempuran romansa? Bukankah ini justru akan mempersulit jalannya permainan? Roh sistem kembali hadir, kali ini tersenyum lebar. Ia memberitahu Wang Yang bahwa wanita ini, Liu Qingyao, memiliki spirit resonance fisike, fisik langka yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Wang Yang bertanya apa istimewanya fisik itu. Sistem menjelaskan bahwa pemilik spirit resonance fisike adalah sosok setia, dapat diandalkan, penuh perhatian, dan memiliki hubungan mendalam dengan tuannya. Wang Yang tersenyum miring, bukankah itu seperti seorang pelayan pribadi yang suci? Sistem dengan semangat membenarkan. Dengan keputusan cepat, Wang Yang menerima Qingyao untuk berada di sisinya mulai saat itu juga. Gadis itu terlihat senang, mengucapkan penuh rasa terima kasih. Sementara para tetua sekte merasa lega karena Wang Yang masih menghargai hubungan lama. Permaisuri kemudian bersiap untuk berangkat. Ia menoleh ke salah satu pengikutnya dan bertanya, di mana Phoenix Chariot miliknya berada? Tak lama, seekor burung Phoenix raksasa muncul di langit, membawakan sebuah tempat duduk di punggungnya. Semua yang melihat terkagum-kagum. Rainbow Phoenix Chariot adalah kendaraan legendaris bertaraf Immortal Grade, setara dengan harta Emperor Grade. Wang Yang memegangi dagunya, mengamati kendaraan megah itu. Dalam hati ia mengakui, harta dari dunia kultivasi sungguh luar biasa indah. Ia bahkan sempat teringat, di kehidupan lamanya, ia belum pernah membeli mobil sendiri. Roh sistem, seakan membaca pikirannya, muncul lagi. Ia mengumumkan bahwa keinginan Wang Yang telah terdeteksi, dan memberinya hadiah kendaraan Emperor Grade bernama Six Dragon Imperial Chariot. Mendengar hadiah itu, Wang Yang memejamkan mata sejenak lalu berkata kepada semua yang hadir, bahwa situasi sedang genting. Ia mengusulkan untuk menggunakan kendaraannya sendiri agar perjalanan mereka lebih cepat dan aman. Qingyao tersenyum sambil mengangguk, meski di dalam hati ia penasaran. Rainbow Phoenix Chariot saja sudah termasuk barang langka. Lalu seperti apa rupa kendaraan Ancestral Master ini? Dengan gerakan tangan yang mantap, Wang Yang memanggil kendaraannya. Six Dragon Imperial Chariot. Muncullah, serunya. Udara bergetar. Lalu sebuah kereta megah muncul di hadapan semua orang. 6 naga perkasa menjadi penariknya, tubuh mereka ramping namun berotot seperti rusa, dengan surai merah menyala yang berpadu emas mengkilap. Setiap langkah mereka memancarkan aura kekuasaan yang memukau. 2 kusir berseragam mewah turun dari chariot, membungkuk hormat di hadapan Wang Yang sambil berkata, "Salam, Master." Master Sekte, Tetua Baifang,
dan para anggota sekte yang hadir hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kendaraan legendaris bertaraf Emperor Great kini berdiri tepat di hadapan mereka, pemandangan yang jarang sekali disaksikan sepanjang hidup. Dengan anggun, Wang Yang mempersilakan Permaisuri naik terlebih dahulu. "Silakan, Permaisuri," ucapnya singkat namun penuh wibawa. Permaisuri membalas dengan senyum halus dan ucapan terima kasih sebelum melangkah masuk. Di kursi kemudi, Wang Yang memberi isyarat kepada kusir. "Berangkat ke dinasti Great Seng." "Siap, Master," jawab kusir serempak. Chariot mulai melaju. 6 naga penariknya terbang membelah langit dengan kecepatan kilat. Di bawah sana, para anggota sekte melambaikan tangan sambil berseru, "Selamat jalan, Ancestral Master." Sorak-sorai mereka mengiringi perjalanan itu hingga sosok Chariot menghilang di cakrawala. Di pusat istana dinasti Great Seng, para penjaga duduk dengan tegak mengitari sebuah formasi pertahanan. Cahaya ungu berbaur dengan kilau emas mengalir di atasnya, arai Imperial Master yang menjadi perisai terakhir kerajaan. Meski berusaha teguh, raut wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Keringat menetes dari dahi salah satu penjaga yang akhirnya bersuara lirih, mengaku tak sanggup lagi menahan tekanan serangan yang datang bertubi-tubi. Di garis depan, seorang wanita paruh baya yang anggun, Grand Advisor, mengangkat suaranya memimpin. Ia memerintahkan semua tetap fokus, meski kekuatan mereka terkuras. "Bertahanlah," serunya tegas, "setidaknya sampai Yang Mulia kembali." Di luar sana, rakyat Great Seng berlarian di jalanan. Panik dan saling mendorong untuk mencari perlindungan. Jeritan mereka memenuhi udara, memohon agar Yang Mulia segera menyelamatkan mereka sebelum kerajaan Xuanyu berhasil menembus masuk. Tak jauh dari formasi, 2 sosok asing berdiri di udara, memandangi arai dengan tatapan tajam. Ledakan hebat baru saja mereka ciptakan, namun perisai kerajaan masih utuh. Salah satunya bertubuh kekar dengan rambut pendek, wajahnya masam. Yang lain berambut hitam panjang, tampak lebih tenang namun matanya menyiratkan rasa heran. Jiang Yunqi, salah satu dari 4 General Xuanyu, menggerutu bahwa formasi itu tampak rapuh namun sulit ditembus. Di sebelahnya, Song Tiei mengakui ketangguhan formasi itu, terutama karena jarak pertahanan dipersempit hanya sampai batas kerajaan. Mereka berdua saling pandang, berdiskusi singkat. Song Tiei kemudian mengeluarkan tombak berlapis energi hitam dan emas, sementara Jiang Yunqi mengepalkan tinju dengan semangat membara. "Teruskan serangannya," ujar Song Tiei sambil bersiap. "Sisanya serahkan padaku." Di dalam formasi, Grand Advisor mulai terhuyung. Napasnya terengah-engah, matanya memejam menahan beban yang terlalu berat. Dengan nada penuh penyesalan, ia memohon maaf pada Yang Mulia karena hanya mampu bertahan sampai di sini. Song Tiei mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Energi di sekelilingnya berputar liar, membentuk naga besar berwarna hitam dengan semburat emas. Suaranya bergema lantang saat ia memanggil teknik pamungkasnya, Dragon Ascension Emerald. Naga itu lalu melesat ganas menuju formasi pertahanan. Namun, sebelum makhluk itu sempat mengamuk, sebilah sword aura meluncur dari arah tak terduga. Dalam sekejap, naga energi itu terbelah menjadi 2 dan lenyap bagai asap tertiup angin. Kedua Jenderal Xuanyu itu sontak membelalak. "Sword aura siapa ini?" seru mereka nyaris bersamaan. Tubuh mereka refleks bersiap menghadapi ancaman baru. Di kejauhan, sebuah kereta perang megah melayang di udara, ditarik oleh 6 naga perkasa. Dari sana, seorang pria turun dengan langkah mantap. Dialah Wang Yang. Song Tiei dan Jiang Yunqi memandangnya dari jauh. Raut wajah mereka mencampur rasa kaget, jengkel, dan bingung. Jiang Yunqi melangkah maju, menantang dengan nada geram, "Siapa yang berani mengganggu kami?" Song Tiei menatap Wang Yang dengan kewaspadaan yang tajam. Dalam hati, ia menilai bahwa seseorang yang menunggangi kereta ditarik 6 naga jelas bukan lawan biasa. Dengan suara terukur, ia bertanya, "Bolehkah aku tahu siapa Anda?"
Dari sisi Wang Yang, sang permaisuri maju setapak, memperkenalkannya dengan nada resmi. Song Tiei, ini adalah Kaisar Wang yang dari Sekte Spirit Sword. Mendengar itu, Song Tiei memilih diam, sementara Jiang Yunqi terkekeh meremehkan. Sekte Spirit Sword, aku tak pernah mendengarnya. Pasti sekte kecil kelas 3 dari perbatasan. Qing Yao, yang berdiri di belakang Wang Yang, sontak melangkah maju dengan mata berkilat marah. Beraninya kau menghina Sekte Spirit Sword? Serunya tajam. Tatapan Jiang Yunqi mengeras. Suaranya menusuk dingin. Bajingan rendahan yang baru mencapai tahap Naschen Soul, kau tak punya hak bicara pada mereka yang sudah berada di Emperor Realm. Aura sombongnya menekan udara di sekitarnya. Tiba-tiba, cahaya melintas di sisi Wang Yang. Roh sistem muncul, wajahnya seolah penuh cerita. Suaranya menggema di telinga tuannya. Karena sektemu sedang dihina, host telah diberikan seni bela diri tingkat Saint, Heaven and Earth Star Technique. Wang Yang melirik singkat, lalu tersenyum tipis. Bagaimana kalau kalian berdua menolongku sebentar? Tanyanya santai, seakan berbicara pada kawan lama. Ajakan itu membuat Jiang Yunqi murka, sementara Song Tiei pun tampak tak senang, meski mencoba menenangkan rekannya. Kau pikir siapa dirimu sampai berani meminta bantuan pada kami, dinasti Xuanyu? Bentak Jiang Yunqi. Song Tiei mengangkat tangan, saudara Jiang, tenangkan dirimu. Song Tiei kemudian menatap Wang Yang dengan hormat bercampur nada menekan. Teman sesama kultivator, kami mendapat perintah untuk membawa kembali permaisuri Yelinlang. Mohon jangan menghalangi urusan ini. Senyum percaya diri Wang Yang semakin melebar. Matanya memancarkan kesiapan bertarung saat ia menjawab singkat, tapi aku menolak. Roh sistem kembali menampakkan diri, kali ini dengan semangat membara. Karena niat membunuh host semakin meningkat, penguasaan Heaven and Earth Star Technique telah mencapai puncak. Tatapan Song Tiei mengeras. Jangan salahkan kami jika kami tidak berbelas kasih. Ucapnya dingin, memberi tanda bahaya akan dimulainya pertempuran. Wang Yang menoleh pada roh sistem. Sistem, bagaimana cara kerja Heaven and Earth Star Technique ini? Tanyanya. Roh sistem segera menjawab. Teknik ini dapat menyerap serangan dari lawan yang berada di ranah yang sama, lalu memantulkan kembali dengan kekuatan 2 kali lipat. Mendengar itu, Wang Yang menghembuskan napas pendek, lalu menatap kedua Jenderal Xuanyu dengan tatapan meremehkan. Bahkan kalian tak sanggup menggerakkanku. Aku akan berdiri di sini, memberimu 3 kesempatan menyerang. Jika bisa melukaiku, lakukan apapun yang kalian mau pada permaisuri ini. Ucapan itu membuat permaisuri dan Qing Yao terkejut sekaligus khawatir. Kaisar Wang Yang, apa yang kau seru permaisuri? Ancestral Master, jangan gegabah. Mereka sangat kuat, timpal Qing Yao. Namun Wang Yang hanya mengangkat tangan kanannya untuk menenangkan mereka. Tak apa, mereka tak akan bisa berbuat apa-apa, ujarnya tenang. Jiang Yunqi tersenyum percaya diri. Menerima tantangan itu. Baik. Kalau kau bisa menahan 3 seranganku, kami akan pergi. Silakan, jawab Wang Yang sambil menggerakkan tangannya, memberi isyarat bahwa ia siap menerima pukulan. Dari jarak jauh, Jiang Yunqi mengerahkan 90% kekuatannya. Tinju raksasa berwarna biru terbentuk di udara, melesat cepat, namun anehnya menghilang seketika saat hampir menyentuh Wang Yang, lenyap seperti tanah liat yang jatuh ke lautan. Dalam hati, Jiang Yunqi terkejut. 90% seranganku lenyap begitu saja. Orang ini benar-benar kuat. Tak ingin berhenti di situ, Jiang Yunqi melesat maju. Tinju kanannya kini dilapisi aura berbentuk naga yang berputar liar. Ia berteriak lantang, Terrifying Godfish, Third Form, Void Shattering Dragon Fish. Serangan itu menghantam dengan kekuatan mengguncang udara di sekitarnya. Benturan hebat terjadi, ledakannya menggema di seluruh area. Namun, Wang Yang tetap berdiri tegak di dalam pelindung tak kasat mata yang mengelilinginya, sama sekali tak tersentuh. Wang Yang memandang santai, suaranya syarat ejekan.
Apakah Emperor Realemmu hanya sekadar omong kosong? Ucapan itu membuat Jiang Yunqi mendengus kesal. Aura mengerikan mulai menyelimuti tubuhnya, menandakan ia akan mengeluarkan teknik pamungkas. Dari belakang, Song Tiei berseru cemas, "Saudara Jiang, jangan gunakan teknik itu." Namun peringatan itu tak digubris. Jiang Yunqi merapal jurusnya, membentuk avatar raksasa dengan seluruh kekuatannya. "Heavenly King Incantation, Divine Buddha Palm," teriaknya. Wang Yang kini tak berniat hanya berdiam seperti sebelumnya. Sorot matanya menjadi tajam. "Heaven and Earth Star Technique, Heaven and Star Dharma Body," serunya, membangkitkan lapisan pertahanan yang lebih kokoh dan megah. Kedua tangan raksasa milik Jiang Yunqi memukul dengan kekuatan penuh, menghantam pertahanan Wang Yang. Ledakan energi membuat tanah di bawah mereka bergetar hebat, namun pelindung Wang Yang tetap berdiri tegak, tak bergeming sedikit pun. Di sisi lain, King Yao menatap ternganga. "Ancestral Master, terlalu kuat," gumamnya tak percaya. Permaisuri pun terkejut, suaranya bergetar. Dia benar-benar menahan kekuatan penuh dari Emperor's Dharma Body. Mungkinkah kekuatannya melampaui Emperor Realem? Wang Yang memutuskan saatnya membalas. Aura mengerikan menyembur dari tubuhnya, berpusar seperti badai yang menelan langit. "Heaven and Earth Technique, Heavenly Star Reversal," teriaknya. Dalam sekejap, energi serangan Jiang Yunqi dipantulkan kembali, kini dengan kekuatan berlipat. Tubuh sang jenderal terpental jauh, sembari memuntahkan darah di udara. Song Tiei bergerak cepat menangkap rekannya sebelum jatuh menghantam tanah. Wajah Jiang Yunqi dipenuhi amarah. "Sial, dia pasti menggunakan taktik kotor. Aku tak terima, biarkan aku memukulnya lagi." Namun Song Tiei menggeleng tegas. "Saudara Jiang, jangan memaksakan diri. Tubuhmu sudah rusak parah." Sementara itu, Wang Yang melangkah maju mendekati mereka. Tatapannya kini terarah pada Song Tiei. "Kalau dia sudah selesai, kenapa kau tidak mencoba juga?" ujarnya datar namun penuh tantangan. Kening Song Tiei mulai basah oleh keringat. Meski masih menjaga wibawa, sorot matanya mengungkapkan bahwa ia tak ingin gegabah. Dengan nada terkendali, ia menjawab, "Terima kasih, sudah menunjukkan belas kasih pada kami. Kami akan menepati janji dan pergi." Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Song Tiei membawa Jiang Yunqi menjauh. Keduanya melesat meninggalkan area pertempuran, hanya menyisakan bayangan yang perlahan menghilang di langit. "Sampai jumpa," ucap Song Tiei singkat sebelum lenyap dari pandangan. Begitu ancaman pergi, King Yao dan Permaisuri segera menghampiri Wang Yang. Wajah mereka memancarkan kelegaan bercampur sedikit kekhawatiran. "Ancestral Master, apa kau terluka?" tanya King Yao. "Aku baik-baik saja," jawab Wang Yang singkat. Permaisuri menatapnya penuh kekaguman. "Teknik itu sungguh luar biasa." Wang Yang hanya tersenyum tipis. "Itu bukan apa-apa." Permaisuri lalu berterima kasih. Sekarang, dinasti Great Sheng berhutang besar pada Kaisar Wang Yang. "Saya sangat berterima kasih. Kami akan mengadakan pesta di Imperial Palace sebentar lagi. Kuharap kau bisa datang." Mendengar itu, Wang Yang mengangguk. "Karena itu undanganmu, aku takkan menolak." Setelah mereka turun ke tanah, para orang istana dinasti Great Sheng segera berlari menghampiri. Wajah mereka penuh sukacita dan rasa hormat. "Yang mulia mereka." Permaisuri berdiri di depan para pejabat istana, suaranya lantang namun anggun. "Ini adalah Kaisar Wang Yang dari Sekte Spirit Sword. Mulai hari ini, beliau akan menjadi penguasa tertinggi dinasti Wang Sheng kita." Seruan itu membuat semua yang hadir terkejut. Beberapa bahkan membelalakan mata sebelum segera berlutut serempak. "Apa, penguasa tertinggi?" gumam salah satu dari mereka. Suara salam pun menggema. "Salam, Yang Mulia. Panjang umur, Yang Mulia. Panjang umur." Wang Yang berdiri diam, menyaksikan pemandangan itu dengan sedikit kebingungan. Dalam hati ia bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya posisi penguasa tertinggi ini? Roh sistem tiba-tiba muncul di sampingnya,
kali ini dengan ekspresi jahil. Sambil mengedipkan mata, ia berkata, "Selamat, Master, telah menerima pujian dari rakyat dinasti Great Seng. Anda mendapat merit point." Wang Yang mengerutkan kening, merasa kesal. Ia langsung meraih roh sistem itu. "Apa itu merit point? Apa kau memberikan poin misi tanpa bilang-bilang? Katakan sejujurnya, atau aku akan benar-benar melepas ikatan kita." Roh sistem meronta kecil. "Tidak, bukan seperti itu." Namun Wang Yang belum puas. Ia menatap tajam sambil mengguncang roh sistem. "Sistem sialan, apa maksudnya merit point ini? Bukankah dunia kultivasi tidak punya hal semacam itu?" Akhirnya, roh sistem memohon, "Tuan, tolong tenang, saya bisa jelaskan." Begitu lepas dari cengkeraman Wang Yang, roh sistem berdeham kecil sebelum mulai menjelaskan. "Ahem, merit point muncul karena kekaguman dan pujian dari orang lain. Melakukan hal baik, menyelamatkan nyawa, bahkan menyelamatkan negara bisa memberimu merit." Wang Yang menatapnya dengan dahi berkerut. "Jadi, dengan menjadi orang baik saja, seseorang bisa menjadi kuat? Lalu buat apa repot-repot berkultivasi?" Nada suaranya terdengar antara bingung dan kesal. Roh sistem melanjutkan dengan sabar, mengumpulkan doa dan pujian dalam jumlah besar sekaligus tidaklah mudah. Tapi seorang raja atau petinggi negara bisa mendapatkannya lebih cepat. Saat merit digunakan untuk membentuk merit Dharma Body, seseorang bisa mencapai kekuatan setara Naschen Soul Realm dengan mudah. "Oh, begitu," gumam Wang Yang sambil melirik ke arah permaisuri. "Jadi, permaisuri pun berkultivasi menggunakan merit Dharma Body?" Roh sistem menggeleng cepat. "Tidak, permaisuri adalah salah satu dual kultivator yang langka." Belum sempat ia melanjutkan, permaisuri menoleh dengan senyum lembut. "Kaisar Wang Yang, ada apa? Apakah Anda tidak menyukai ibu kota ini?" Wang Yang buru-buru menutup mulut roh sistem dengan tangannya, tersenyum canggung. "Bukan begitu, aku hanya tiba-tiba teringat sesuatu." Dalam hatinya, ia membatin, nilai permaisuri Linlang terus meningkat. Sepanjang perjalanan menuju istana, rakyat dinasti Great Seng bersujud memberi hormat. Sorak pujian menggema. Sebagian dari mereka berbisik kagum melihat sosok Wang yang berjalan bersama permaisuri. Auranya membuat mereka yakin inilah sang penyelamat. King Yao tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam hati ia bertekad, walau hanya sebagai pelayan, ia ingin tetap berada di sisi sang Ancestral Master yang menurutnya begitu tampan. Setibanya di pelataran istana, para staf segera menyambut permaisuri. Dengan senyum lebar, ia memperkenalkan Wang Yang, lalu memerintahkan agar pesta terbesar disiapkan untuk menghormati tamu agung ini. Namun, wajah permaisuri berubah bingung ketika menyadari satu sosok penting tak tampak. Seorang staf menjelaskan dengan nada berat, Grand Advisor sedang mempertahankan formasi pertahanan nasional dengan mengorbankan daya hidupnya, dan kini kondisinya kritis. Kekhawatiran membuat permaisuri meninggikan suara, menuntut penjelasan mengapa ia baru diberitahu sekarang dan bertanya di mana Grand Advisor sekarang. Staf itu menjawab, Grand Advisor sedang menuju pavilion Heavenly Secrets. Wang yang menenangkan permaisuri, menyarankan agar mereka menjenguk lebih dulu. Permaisuri mengangguk, meminta maaf karena tadi ia memang terbawa emosi. Di pavilion, Grand Advisor terbaring lemah dikelilingi para murid yang memohon ia tetap bertahan. Suasana penuh rasa cemas. Permaisuri melangkah masuk bersama Wang Yang, memanggil gurunya dengan suara khawatir. Meski lemah, Grand Advisor tetap mengingatkan untuk memanggilnya dengan gelar resmi di depan umum. Dari belakang, Wang Yang menatap wanita itu. Dalam hati ia mengakui kecantikannya, sekalipun kondisinya berada di ambang kematian. Grand Advisor mengalihkan pandangannya ke Wang Yang dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan permaisuri Linlang dan seluruh dinasti Great Seng. Wang yang menanggapinya singkat, menganggap itu bukan hal besar. Permaisuri, yang masih diliputi rasa khawatir, memerintahkan agar tabib abadi segera dipanggil. Namun Grand Advisor menolak.
menjelaskan bahwa hanya pil langka Nine Cycle Rebirth dari ranah Upper Immortal yang mampu menyelamatkannya, dan ia rela membiarkan nasibnya berjalan. Tiba-tiba, roh sistem muncul dengan wajah imutnya, mengumumkan bahwa ia mendeteksi kebutuhan mendesak akan pil tersebut. Di tangannya, sebuah pil bercahaya muncul, membuat Wang yang dalam hati kesal karena sistem itu menyeretnya lagi dalam urusan seperti ini. Wang yang melirik permaisuri yang resah, lalu kembali menatap Grand Advisor yang terbaring lemah. Dalam pikirannya, ia menimbang, menyimpan pil itu untuk dirinya sendiri, atau menggunakannya demi menyelamatkan nyawa seseorang. Akhirnya ia mengulurkan pil itu. Dengan nada tenang, ia berkata pada permaisuri bahwa kebetulan ia memiliki obat yang dibutuhkan. Dalam hati ia mengakui, membiarkan wanita secantik itu meninggal akan terasa terlalu menyedihkan. Permaisuri terharu, berterima kasih, diikuti para murid yang bersorak gembira. Begitu pil itu diminum, tubuh Grand Advisor memancarkan lonjakan energi yang mengejutkan semua orang di ruangan. Wang yang dalam hati mengagumi efek pil tersebut, tidak heran hanya bisa ditemukan di ranah Upper Immortal. Permaisuri penasaran, bertanya apakah gurunya baru saja menembus tingkat kekuatan baru. Dengan semangat yang kembali pulih, Grand Advisor berdiri dan menunduk hormat kepada Wang Yang. Ia mengakui, berkat pil itu, bukan hanya lukanya yang sembuh, tetapi ia juga berhasil menembus tahap menengah ranah Immortal King. Wang yang merendah, menyebut itu keputusan yang wajar. Seorang pelayan datang memberitahu bahwa pesta telah disiapkan. Permaisuri mengundang Wang Yang untuk ikut, dan ia menyetujuinya. Di aula besar, pesta dimulai dengan tarian dan arak. Wang yang belum pernah minum alkohol sejak tiba di dunia ini, mulai bertanya-tanya seberapa kuat minuman di tempat ini. Roh sistem muncul lagi, memberitahu bahwa ia baru saja memberinya teknik tingkat Imperial Wine Key Dragon Technique yang membuat tubuhnya bisa mengolah alkohol, obat, bahkan racun menjadi energi murni. Wang yang tersenyum puas, yakin sekarang ia tak perlu khawatir pada makanan atau minuman apapun. Permaisuri berdiri, mengangkat gelas anggur pertamanya. Ia bersulang untuk menghormati Wang yang telah menyelamatkan Grand Advisor. Sorak dukungan terdengar di seluruh ruangan. Mereka saling meneguk minuman itu. Tak lama, Permaisuri kembali mengangkat gelas kedua, kali ini untuk mewakili seluruh rakyat dinasti Gritseng sebagai tanda terima kasih. Semua yang hadir menundukkan kepala memberi hormat pada Wang Yang, menegaskan betapa besar jasa yang ia bawa bagi negeri ini. Permaisuri lalu menawarkan gelas ketiga. Dengan nada penuh ketegasan, ia mengumumkan bahwa mulai saat ini, Wang yang akan menjadi penguasa tertinggi dinasti Gritseng. Keheningan sejenak melanda ruangan, lalu gumaman kaget bermunculan. Banyak yang terkejut, dua master ranah Emperor dalam satu dinasti adalah kekuatan yang luar biasa. Namun sebelum mereka sempat membicarakan lebih jauh, Permaisuri kembali bersuara lantang, menyatakan ia akan menikahi Wang Yang, dan meminta Grand Advisor memilih hari baik untuk pernikahan itu. King Yao, yang sejak tadi memperhatikan, langsung berlutut. Ia menegaskan bahwa pernikahan seperti ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Permaisuri menatapnya dengan nada kesal. Ia mengingatkan bahwa ia sudah bersumpah di hadapan langit untuk menikahi Wang Yang, dan mempertanyakan hak seorang junior untuk menentangnya. King Yao berdiri, mencoba menjelaskan maksudnya. Menurutnya, pernikahan memerlukan upacara dan tata cara yang pantas. Jika semuanya ditangani dinasti Gritseng saja, Sekte Spirit Sword akan terlihat menelantarkan Ancestral Master mereka. Wang yang hanya duduk sambil menyesap anggurnya, menikmati pemandangan dua wanita cantik yang berdebat. Dalam hati ia merasa perjalanan ini benar-benar menghibur. Roh sistem tiba-tiba muncul kembali, kali ini mengumumkan bahwa ia sedang mencari hadiah pernikahan. Wang yang buru-buru memprotes, mengingatkan bahwa pernikahannya belum tentu terjadi. Suasana mulai berubah ketika seorang utusan berteriak dari luar, mengumumkan kedatangan dirinya, Left Minister Qin Wenyuan dari dinasti Suan Yue.
Kabar itu membuat riuh, sebagian terkejut, sebagian gelisah. Permaisuri berdiri dengan ekspresi terkejut bercampur sedikit panik. Ia tak menyangka sosok itu yang dikirim, menandakan adanya ketegangan besar antara dua dinasti. Wang Yang, yang belum mengenal nama itu, bertanya siapa sebenarnya Qin Wenyuan. Permaisuri terdiam sejenak, sebelum Grand Advisor menjelaskan bahwa dinasti Xuan Yue memiliki 7 Master Ranah Emperor, dan Qin Wenyuan adalah salah satu dari 2 menteri tertinggi. Wang yang heran kenapa semua orang tampak khawatir hanya karena seorang Master Ranah Emperor. Permaisuri akhirnya menjelaskan, kekuatan Qin Wenyuan bukan hanya pada tenaga, tapi juga otaknya. Ia adalah ahli strategi yang belum pernah kalah, mampu menghancurkan atau menyelamatkan negara hanya dengan pikirannya. Wang yang mencoba bertanya pada roh sistem mengenai tingkat kekuatan lawannya, namun sistem menjawab bahwa Qin Wenyuan berada di luar jangkauan deteksi. Wang yang menyeka rambutnya sambil berkata pada sistem untuk mundur sementara. Ia memutuskan baru akan menilai kekuatan Qin Wenyuan setelah bertemu langsung. Sistem mengiyakan perintah itu. Keheningan menyelimuti ruangan ketika suara Qin Wenyuan terdengar dari luar. Dengan nada menantang, ia berkata, jika sang master enggan menemuinya, mungkinkah itu karena ia lebih lemah darinya? Permaisuri menunduk, lalu meminta Wang yang meninggalkan tempat ini segera. Menurutnya, tidak perlu campur tangan dalam urusan duniawi dinasti ini. Ia bahkan berkata rela membayar hutang budi pada kehidupan berikutnya. Grand Advisor menentang saran itu dengan nada khawatir. Ia mengingatkan, jika permaisuri menuruti permintaan lawan, jutaan penduduk dinasti Great Sheng akan menderita. King Yao ikut bersuara, meminta Wang yang kembali ke sekte Spirit Sword. Menurutnya, dinasti Xuan Yue terlalu berbahaya untuk dianggap enteng. Namun Wang yang malah mengeluh belum sempat menikmati gelas anggurnya yang kedua, dan sekarang sudah ada yang membuat keributan. Permaisuri dan Grand Advisor terkejut saat mendengarkan ketika Wang yang mulai memberikan sarannya. Grand Advisor segera berlutut, memuji bahwa penguasa tertinggi benar-benar memikirkan rakyat di tengah situasi sulit ini. Semua yang hadir menunduk memberi hormat, menyebut kebaikan Wang yang sebagai berkah bagi dinasti dan rakyatnya. Wang yang sendiri merasa agak canggung, terlambat menyadari bahwa Grand Advisor malah jadi pusat perhatian. Permaisuri, yang sudah kesal, menegaskan bahwa Wang yang adalah tamu terhormat dinasti Great Sheng, dan berani-beraninya mereka memintanya bertarung demi mereka. Wang yang menenangkan permaisuri, mengatakan bahwa seorang menteri rendah seperti itu bukan tandingannya. Ia berjanji akan segera kembali. Ucapan itu membuat permaisuri tersenyum, matanya sedikit terpejam dan pipinya memerah. Ia hanya bisa berharap kabar kemenangan segera datang dari Wang Yang. Di udara, kilatan energi biru menyala di telapak tangan Qin Wenyuan. Tatapannya tajam, bibirnya mengulas senyum tipis penuh sindiran. Dalam hati, ia menggerutu, menganggap dinasti Great Sheng lebih suka mengundang dengan anggur penghukuman ketimbang pesta kedamaian. Tepat di saat ketegangan memuncak, sosok Wang yang muncul. Langkahnya mantap, suaranya terdengar tegas memecah udara, meminta agar Qin Wenyuan menunggu sebentar. Keduanya berdiri saling berhadapan. Wenyuan menatap lekat, memastikan identitas lawannya, sementara Wang yang merendah, menyebut dirinya hanya pengembara yang tak layak mendapat perhatian. Wenyuan terdiam sejenak, menilai lawannya. Ia tahu, orang yang bisa menembus pertahanan Jiang Yun hanya dengan sekali serang bukanlah sosok biasa. Dengan nada datar namun penuh makna, ia menegaskan bahwa di dinasti Xuan Yu, posisi Wang Yang tak akan kalah darinya. Namun Wang Yang menolak dengan tenang. Ia mengaku hanyalah penduduk gunung biasa, lalu memberi saran agar Xuan Yu dan Great Sheng tidak saling mengusik. Wenyuan mengangkat dagu, menatap penuh keyakinan. Ia menyebut permaisuri Ye Linlang telah menaklukkan 6 negara dengan darah, dan semua yang ia lakukan hanyalah menuntut keadilan. Dengan nada datar namun tegas, Wang Yang menimpali bahwa meski penaklukan itu dilakukan dengan paksa,
masa damai yang ada sekarang adalah bukti kebijaksanaan sang permaisuri. Wen Yuan tersenyum tipis, memuji kelihayan bicara lawannya. Namun ia tetap pada niatnya, membawa Ye Linlang, apapun yang terjadi. Wang Yang tak terprovokasi. Ia menawarkan agar mereka menikmati perbincangan, menghindari pertumpahan darah yang tak perlu. Namun Wen Yuan menolak mundur. Ia menantang, bertanya apakah Wang Yang punya solusi lain jika konflik ini tak bisa dihentikan. Wang Yang menghela napas tipis, lalu menyarankan satu hal, pertikaian ini tak harus berakhir dengan bentrokan senjata, melainkan bisa diselesaikan lewat adu pendapat. Wen Yuan mengangguk setuju, namun dengan nada menantang, bertekad mengalahkannya lewat seni puisi Tiongkok. Tiba-tiba, energi Wen Yuan membentuk papan permainan Go raksasa di udara. Wang Yang terpaku, wajahnya menunjukkan kepanikan, terlebih ia sama sekali tak memahami aturan permainan itu. Roh sistem mendadak muncul, suaranya bergema di telinga Wang Yang. Ia mengumumkan dimulainya protokol AlphaGo, karena sang tuan rumah tak menguasai permainan ini. Wang Yang terkejut, bertanya apakah itu sama seperti yang ada di bumi. Dengan nada bangga, roh sistem menjawab bahwa ini versi terbaru yang bahkan bisa mengalahkan juara dunia Go, meski kekurangan 3 bidak. Senyum Wang Yang merekah, membayangkan bisa menaklukkan dunia hanya dengan kemampuan ini. Permainan pun dimulai. Wang Yang mempersilakan Wen Yuan melangkah lebih dulu, bahkan memberinya 2 giliran awal. Wen Yuan terkejut mendengar itu, merasa dirinya diremehkan. Ia mengingatkan bahwa kemampuannya dalam bermain Go sudah terkenal di seluruh negeri. Namun Wang Yang tetap pada ucapannya, siap menerima konsekuensi bila kalah. Wen Yuan lalu mengeluarkan pedang Moyun Tianzu, menyatakan bahwa bila ia kalah, pedang itu akan menjadi milik Wang Yang, dan ia akan pergi tanpa menoleh lagi. Sementara itu, sistem mulai mengaktifkan kemampuan barunya, mampu membaca langkah lawan dan memprediksi peluang menang atau kalah. Wang Yang tersenyum puas, yakin kali ini kemenangan ada di tangannya. Di atas arai, keduanya mulai bertarung lewat strategi di papan Go. Orang-orang yang menyaksikan terperangah, tak percaya tuan mereka berani menantang Lev Minister yang telah mengalahkan 18 master nasional. Di kejauhan, permaisuri berseru, meminta mereka untuk diam karena Wang Yang sudah menjanjikan kemenangan. Namun Grand Advisor gelisah, merasa peluang menang nyaris tak ada, sementara King Yao menatap kagum pada bakat tuannya yang ternyata mampu bermain Go. Beberapa langkah permainan berlalu, dan raut wajah Wen Yuan mulai berubah. Dalam hati, ia mengakui langkah-langkah lawannya selalu sempurna, membuatnya sulit bergerak. Wang Yang, di sisi lain, menyembunyikan senyum puas. Ia merasa lucu, bisa mengalahkan seorang master hanya dengan bantuan sistem, cara curang yang terasa begitu memuaskan. Semakin lama, Wen Yuan makin terdesak. Meski telah diberi 2 langkah awal, ia tetap kalah dalam perhitungan strategi. Ia mulai menyadari kemampuan Wang Yang jauh di atas dugaannya. Para pengikut Wen Yuan saling berbisik, heran kenapa sang Lev Minister belum memberi isyarat atau tanda. Sebagian yakin ia pasti punya rencana cadangan. Namun di tengah permainan, bulu kuduk Wen Yuan berdiri. Ada perasaan aneh, seolah lawannya bisa membaca niat langkah berikutnya. Ia semakin bingung saat mendapati Wang Yang bahkan tidak fokus menatap papan, melainkan terlihat santai. Keraguan menyusup, apakah lawannya sudah tahu semua rencana cadangan yang ia simpan? Wang Yang lalu meletakkan bidak terakhirnya dengan senyum tenang. Ia mengucapkan terima kasih atas permainan itu, menandakan pertandingan berakhir. Wen Yuan terperanjat, tidak percaya dirinya kalah. Kata mustahil terucap dari bibirnya, seolah menolak kenyataan. Tubuhnya berguncang hebat, lalu darah segar menyembur dari mulutnya. Wang Yang memandangnya dengan campuran kaget dan heran. Dalam hati, ia menggerutu, meminta lawannya berhenti berlebihan dengan drama muntah darah itu. Roh sistem kembali muncul, suaranya penuh semangat.
Ia mengabarkan bahwa serangan mental dari permainan tadi membuat ranah Qin Wenyuan turun menjadi Immortal King. Wang Yang menatapnya curiga, bertanya kenapa ekspresinya terlihat aneh. Dengan sedikit malu, roh sistem mengaku ada bug yang membuat hadiah kemenangan tidak bisa diterima. Wang Yang hanya tertawa terbahak, menertawakan situasi itu. Permainan resmi diakhiri. Wang Yang mengucapkan terima kasih pada Wen Yuan yang masih terpaku. Sementara di kejauhan, Song Tiei dan rekannya mulai mengumpulkan kekuatan untuk menyerang. Dengan teriakan lantang, mereka meluncurkan teknik pamungkas masing-masing. Meteor Spear Technique, Meteor Firewall, dan Blazing Fury Axe, Explosive Flame, membentuk hantaman maut ke arah Wang Yang. Wang Yang terkejut oleh serangan mendadak itu. Ledakan besar mengguncang area, namun cahaya perlindungan muncul tepat waktu di sekeliling tubuhnya. Matanya terpejam santai saat melafalkan jurusnya. Heaven and Star Technique, Heaven and Earth Realm, membentuk perisai tak tertembus. Dua penyerang itu saling memberi kode, kagum sekaligus frustrasi pada kekuatan pertahanan lawan. Song Tiei bahkan meminta rekannya mencoba menyerang dari sisi lain. Dengan tatapan dingin, Wang Yang membuka matanya. Ia memutuskan tak akan menahan diri lagi, lalu melepaskan teknik Heaven and Star Technique, Heavenly Star Reversal. Ledakan energi membalikkan serangan mereka, membuat keduanya terpental jauh. Raut terkejut menghiasi wajah kedua penyerang itu. Suara Wen Yuan terdengar lantang, memerintahkan mereka untuk berhenti. Ia melangkah maju, memberikan penghormatan pada Wang Yang sambil mengakui telah meremehkan kemampuan lawannya. Wang Yang menerima salam itu dengan sikap acuh, hanya menjawab singkat dan meminta mereka tidak perlu mengantarnya pergi. Nada suaranya tenang, namun jelas menunjukkan bahwa ia ingin segera mengakhiri pertemuan ini. Rekan Song Tiei menatap kesal, mempertanyakan kenapa Wen Yuan tidak ikut menyerang lebih awal untuk menyingkirkan ancaman ini. Wen Yuan hanya menghela napas, menyebut kemampuan Go Wang yang mungkin telah mencapai alam Dao of Strategi. Komentar itu justru memancing reaksi sinis dari rekannya yang menganggap permainan Go tak ada hubungannya dengan kekuatan. Namun Wen Yuan menatap serius, mengatakan kemungkinan itu bahkan bisa mencapai tingkat Heavenly Dao Sage. Ucapan itu membuat rekannya terkejut setengah tak percaya. Wen Yuan menegaskan bahwa ia akan menyarankan penguasa mereka agar tidak memprovokasi dinasti Sheng lagi demi menghindari bencana besar. Sementara itu, tubuh roh sistem bergetar, memancarkan aura ungu yang pekat. Wang Yang memandangnya dengan heran, membandingkan ekspresinya dengan seseorang yang tengah menahan sesuatu. Roh sistem akhirnya mengeluarkan sebuah kristal yang memancarkan cahaya berwarna-warni layaknya pelangi. Wajahnya terlihat lega, seolah beban besar baru saja terlepas. Wang Yang menatap kristal itu dengan penasaran, bertanya apa sebenarnya benda tersebut. Roh sistem menjelaskan bahwa itu adalah fragmen Heavenly Dao, satu-satunya kunci untuk mencapai alam Heavenly Dao Sage. Tanpa banyak bicara, Wang Yang memejamkan mata sambil menggenggam fragmen itu. Cahaya terang membungkus seluruh tubuhnya, memancarkan energi luar biasa yang mengguncang sekitarnya. Di tempat lain, seorang pria tua yang tengah bermeditasi di dalam gua tersentak. Ia mengenali aura itu sebagai fragmen Heavenly Dao, sesuatu yang seharusnya belum muncul sebelum pertarungan besar untuk memperebutkan Dao. Tak hanya itu, di lokasi lain seorang pria tua lain tersenyum tipis, menyadari dunia akan segera dilanda kekacauan akibat kemunculan fragmen tersebut. Di sudut dunia lainnya, siluet seorang wanita juga merasakan kehadiran fragmen itu. Suaranya lirih, penuh rasa ingin tahu, bertanya-tanya siapa yang mendapatkannya, mengaku dirinya telah menunggu momen ini sejak lama. Tak jauh dari sana, dua sosok berdiri di atas karpet terbang. Salah satunya memandang serius, memastikan bahwa rekannya tak merencanakan semua ini. Namun yang lain hanya tersenyum tipis, menyebut fragmen Heavenly Dao adalah satu-satunya jalan menuju status Sage, dan ia tak mungkin menyerahkannya begitu saja. Sementara itu,
Wang Yang dan roh sistem telah berada di dalam laut kesadaran. Pemandangan altar megah berdiri di tengah, dikelilingi aura tak kasat mata yang terasa agung. Roh sistem menjelaskan bahwa ini adalah altar Heavenly Dao miliknya. Dengan suara penuh instruksi, roh sistem meminta Wang Yang menempatkan fragmen itu di tengah altar untuk mengaktifkan kekuatan tersembunyi yang terkandung di dalamnya. Wang Yang mengangkat fragmen tersebut, lalu meletakkannya perlahan di posisi yang dimaksud. Seketika, pilar energi raksasa membubung tinggi, membuat seluruh ruang kesadaran bergetar. Kekuatan itu segera meningkatkan ranahnya dari Emperor Realm Stage 3 ke Stage 4, serta memberinya Dao strategi tingkat 9 yang dikenal sebagai Hidden Wisdom. Ia terperangah, menyadari bukan hanya realemnya yang naik, tetapi juga memperoleh level Heavenly Dao baru. Tatapannya menyipit, mencoba memahami arti kekuatan yang baru saja ia raih. Roh sistem kemudian menjelaskan bahwa Hidden Wisdom memberinya 3 batu hitam dan putih, yang masing-masing mampu memberikan kesempatan unik setiap kali digunakan. Wang Yang penasaran, bertanya apakah batu itu untuk penggunaan eksternal atau internal. Namun roh sistem menegaskan bahwa sekarang ia adalah seorang Game Master, dan batu itu bisa digunakan untuk membantu atau menghalangi orang lain. Mendengar gelar tersebut, Wang Yang mengangguk dengan senyum tipis, mengakui bahwa namanya terdengar cukup mengagumkan. Roh sistem menatapnya dengan bangga, menjelaskan bahwa seorang Game Master memandang dunia layaknya papan permainan, dan setiap makhluk adalah bidaknya. Semua berada dalam jangkauan kendali sang penguasa permainan. Wang Yang mengangkat tangan, memotong penjelasan panjang itu. Ia ingin tahu intinya. Apakah ia mendapatkan kekuatan lain selain bermain Go? Dengan nada penuh percaya diri, roh sistem menjelaskan bahwa untuk saat ini, Wang Yang kebal terhadap teknik pengekangan dari musuh yang berada di alam yang sama. Bahkan, ia bisa meniadakan pengekangan dari makhluk alam Emperor meskipun berasal dari tingkatan Supreme. Wang Yang mendengus kecil, merasa kekuatan ini tidak terlalu berguna. Baginya, protagonis novel selalu bisa membunuh musuh lintas tingkat, jadi keuntungan ini terasa biasa saja. Kesadaran Wang Yang kemudian ditarik kembali ke dunia nyata. Ia berdiri di hadapan permaisuri dan para pengikut, menerima pujian karena keterampilan Go-nya yang memukau. Dengan nada santai, ia memberitahu permaisuri bahwa jantung Dao Qin Wenyuan telah pecah akibat kekalahan tadi, membuat ranahnya jatuh ke tingkat Immortal King. Untuk sementara, orang itu takkan menimbulkan masalah bagi dinasti Sheng. Para pengikut memberi hormat dengan penuh kekaguman, sementara permaisuri berseru meminta pelayan membawakan wine untuk bersulang atas kemenangan sang tuan. Wang Yang menggenggam sebuah bidak Go di tangannya, lalu melemparkannya ke udara. Bidak itu berkilau sebelum menghilang, memicu perubahan besar pada Imperial Protection Array istana. Kilatan petir keemasan menyelimuti arai, membuatnya semakin kuat. Di saat yang sama, roh sistem muncul kembali, memberitahu bahwa Wang Yang telah meningkatkan arai tersebut dan membangun koneksi dengannya. Sebagai hadiah, ia menerima teknik pedang tingkat Secret Grade, Heaven Nine Tribulation Sword. Grand Advisor yang menyaksikan perubahan arai itu terkejut. Sementara Wang Yang tersenyum tipis dalam hati, menyadari cara kerja batu putih yang ia peroleh, mampu mengubah semua makhluk menjadi bidak di papan permainannya. Bayangan nakal melintas di benak Wang Yang. Ia membayangkan permaisuri mengenakan pakaian pelayan yang menggoda, malu-malu memanggilnya suami dengan nada manja. Kembali ke kenyataan, ia menenangkan semua orang dengan nada santai. Wang Yang menjelaskan bahwa ia telah melakukan sedikit peningkatan pada Imperial Protection Array. Kini, kecuali musuh dari alam Supreme yang datang, arai itu mampu menangkis semua serangan. Para pengikut menatap kagum, terkesan pada kekuatan tuannya yang tak terduga. Diam-diam, mereka mengakui bahwa kemampuan Kaisar Wang Yang jauh melampaui bayangan mereka. Sekian untuk cerita kali ini. Like jika suka, dan follow untuk update cerita lainnya. Terima kasih.